pada PPG P4 Kemenang. Perkenalkan, saya Muhammad Rani, mahasiswa PPG P4 Mapel SKI di LPPK Universitas Islam Negeri Sultanah Narasian Lopsmawi dengan NIM 2025610510. Pada hari ini Rabu 28 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek Indonesia dengan tema peran wali songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia di Madrasah Aliyah Kuliah Bangunjo. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Kondisi perut bagaimana? Masih aman atau bagaimana? Aman. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur karena di siang ini kita masih dalam keadaan sehat. Terus sebelum pelajaran kita mulai, kita akan membaca doa dulu. Ayo, siapa yang biasa memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Fitria sudah memimpin doa di siang hari ini. Setelah itu saya absen kehadiran semuanya hadir. Alhamdulillah. Coba Wilda Lutfiana angkat tangan. Fakih Akbar bilang hadir toh rek, mosok diam saja. Ali Gufran, Khalifatul Fitria, Lukman Hakim, Mila Akmalia, Miratud Dinia, Muhammad Ade Maulana. Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat. Kita harus bersyukur selalu dalam kondisi yang bagaimanapun, termasuk kita di siang ini diberi kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan ngecek dulu kerapiannya anak-anak. Ayo dicek dulu kerapiannya, sama dilihat di bawahnya ada sampah atau tidak, dibersihkan. Ayo dicek kerapiannya. Cek kerapian. Buku disiapkan, buku di atas meja semuanya. Bukunya harus di atas meja semuanya. Sudah rapi semua? Berarti pun siap untuk mencari ilmu. Dan kita akan, sebelum menginjak materi yang sekarang, kita akan mencoba mengingat apa materi minggu yang lalu. Apa materi minggu yang lalu? Ada yang semuanya masih ingat? Masih ingat, alhamdulillah, berarti ilmunya melekat dalam otak kita. Semoga bermanfaat dan barokah. Ayo Mbak Mila Akmalia, ayo. Mbak Mila Akmalia.
Ya, tepuk tangan untuk Mbak Mila. Karena 1 minggu ya, karena banyak ilmu-ilmu yang masuk dalam otak kita. Jadi alhamdulillah ajaran Islam di Pulau Jawa ini. Maka dari itu kita harus lebih semangat lagi. Karena ini sejarah, kita harus mengulang dengan sejarah-sejarah yang ada. Terus Mbak Wilda, apa kebijakan Sunan Gresik? Ayo Mbak Wilda. Kebijakannya Sunan Gresik. Nah, mendirikan masjid dan pesantren. Jadi ini pertama kali pesantren yang mendirikan Sunan Gresik. Posisinya di mana Gresik? Di Surabaya. Nah, setelah itu kita sebagai generasi penerus dalam materi sejarah kebudayaan Islam kelas 3, kelas 12 ini kita harus menjadi sosok yang bisa mempraktekkan televisi yang ada di atas ini. Setelah itu kita akan membentuk kelompok. Nah, kita akan membentuk kelompok. Saya bacakan ya. Kelompok 1, Fakih Akbar Ali Gufron. Ayo cepat buat mejanya, dibuat diskusi, ditata sesuai kelompoknya. Seperti anak diskusi, ayo. Tata ayo, Fakih cepat cari temennya. Dirapatkan, yang satu di bawah, yang satu menyusul di belakangnya. Terus kelompok 2, Wilda Khalifatul Fitria, Mila Akmalia Zara, Miratud Dinia, Mia Eka Pratiwi. Ayo. Sama Syifa Karisa Putri. Untuk Putri dibentuk kelompoknya. Ya, dibentuk. Pelan-pelan, bukunya ditata. Ya, bukunya ditata. Bukunya siapa tadi? Ini. Sini apa, Bang? Ini ada. Sudah tata semuanya. Nah, kita akan melihat video Sunan Ampel karena memainkan peranan penting dalam proses Islamisasi Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ampel Jenderal, sebuah tempat yang sekarang masuk wilayah Surabaya. Dari sinilah Sunan Ampel menggembleng para santrinya dalam rangka penyebaran agama Islam. Beberapa wali yang pernah mengenyam pendidikan di Ampel dikenal sebagai Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim dari kota Samarkand, Uzbekistan. Karena itulah ayah dari Raden Rahmat dikenal dengan nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim merupakan tokoh penyebar agama Islam di negeri Champa. Sekarang negeri Champa berada di kawasan Kamboja. Penyebaran agama Islam di Champa sangat berhasil. Raja dan rakyat apa PBL apa? Learning. Jadi metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mana peserta didik memecahkan masalah. Nah, nanti Samian mencari masalah di materi bab biografi Sunan Ampel. Nanti kita bagi biar tidak terlalu lama. Untuk kelompok 1 mencari mana kelompok 1? Angkat tangan. Ya Mas Pakai. Latar belakang Sunan Ampel. Terus kelompok 2
PD-nya untuk mencari masalah yang ada di materi ini. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4, kelompok 1. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Ayo dicari masalah yang temannya membantu lewat media yang tadi sudah kita lihat. Dari mana yang kurang mana kita lihat, ayo dikerjakan, diskusi dengan temannya, temannya, dilihat di LKS ya, ditulis untuk kelompok 1 latar belakang Sunan Ampel atau biografinya. Kelompok 2 metode dakwah Sunan Ampel, dicatat biar nggak lupa. Yang kelompok 3 ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa namanya. Ini sumber yang sudah ada, dicari permasalahannya. Diskusi. Ayo dibaca, diskusikan dengan temannya. Ada yang menyalin, menulis, ada yang mengasih tambahan untuk suatu permasalahan tadi. Dapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Ayo diskusi dengan temannya dengan materi-materi yang sudah kita pelajari tadi, dilihat, diskusikan. Nah, diskusikan, dicari apa biografinya. Didiskusikan ya, diskusikan kepada kelompoknya, temennya. Ada bagian nulis, ada bagian yang mencari permasalahannya, terus ada bagian yang menambahi dari modul yang lainnya. Dicari, bisa lewat media seperti lihat video tadi. Jelaskan permasalahan atau suatu kejadian yang ada di materi yang sudah kita lihat tadi. Ya, di sampingnya ya, seperti itu, nggak apa-apa. Ada yang kesulitan? Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Boten ya? Nggak ada ya? Oke, dilanjut. Harus kerjasama yang solid biar mendapatkan suatu jawaban yang banyak dan benar. Bagian apa tadi? Sama kelompok berapa? 3. Strateginya. Iya, siap. Ini kelompok 4. Bagian apa tadi kelompok 4? Ajaran yang apa? Yang relevan dengan saat ini. Cari sama di sini sumber 2 sumber 3 sumber tadi ditulis di situ.
Kan tadi sudah menonton video. Terus ada buku modul, buku LKS. Dicari. Ayo. Semangat yang lain membantu temennya yang keberatan atau kesulitan. Satu kelompoknya diskusi yang solid. Setelah itu nanti kita presentasikan. Jadi diskusi-diskusi yang kita peroleh. Santai, tidak usah buru-buru biar mendapatkan hasil yang maksimal. Gimana nama kelompoknya ini? Oh, yang satunya. Nanti kelompok 4 tanya ke kelompok 1. Tanya yang singkat saja. Yang baca siapa ini? Zara. Kenalkan nama kelompok berapa dan nama anggotanya. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang peran pesantren Ampel Denta di Surabaya. Saya Rizky Zahra Dewi. Ini ada Ulini Hayat Rofiko, Nora Fatima, Naswa Mira Putri, Nadia Gista Aprilia, Zahra Biratul Hasanah. Peran pesantren Ampel Denta di Surabaya menjadi pusat kaderisasi ulama dan dai serta pembimbingan masyarakat agar memiliki moral baik. Mengingat terkikisnya moral masyarakat dapat menyebabkan ketidakharmonisan sosial dan kerusakan bangsa. Juga yang nantinya pesantren Ampel Denta ini akan melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Raden Patah selaku pendiri Kerajaan Islam Demak, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat yang nanti turut serta melanjutkan dakwah. Lagi? Cukup? Gitu? Sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok berapa? Kelompok 2 ada tanggapan. Ayo, silakan. Daerah Ampel Denta pemberian dari siapa? Pemberian Ampel Denta dari siapa? Sebenarnya itu yang dekatnya pulpen. Pemberian Ampel Denta daerah Ampel Denta pemberian dari mana? Oleh Raja Prabu Wijaya yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit dan termasuk paman beliau. Dari Raja dari siapa tadi? Dari Raja Prabu Wijaya. Pamannya siapa? Paman Sunan Ampel. Ya, oplos untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Masih semangat ya? Masih. Ayo oplos untuk kita semua, ayo. Biar lebih semangat.
di siang hari ini menjelang siang yang agak lama iki. Perut mulai keroncongan. Wah, diajak berpikir terlalu lama sangat nggak bisa. Kesulitan otak kita. Karena perut tidak mendukung. Ya, kita lanjut untuk Sunan Ampel tadi biografinya bagaimana? Sosok yang ayo tidak mudah putus asa, mendirikan pondok pesantren, terus apalagi toleran, tidak pernah memaksa agama yang lain, tidak pernah memaksa, tolerannya sangat tinggi, hampir mirip dengan Sunan Gresik karena muridnya. Nah, di situ emang dari segi pembelajaran hari ini kita emang benar-benar menjadi sosok suri tauladan yang sangat luar biasa sekali, dan kita bisa contoh praktekan, apalagi Sunan Ampel Moh Limo tadi, ya kan? Diulang lagi biar tidak lupa untuk besoknya. Moh Limo yang pertama, moh main, berarti tidak melakukan perjudian, judi apapun, seperti yang sekarang ini lagi judi online, tidak diperbolehkan. Kalau dulu judi ketemu bandar sama pelakunya, kalau sekarang tidak, lewat gadget, lewat HP itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, moh ngombe atau minum. Kalau itu berkelanjutan, karena lingkungannya Surabaya kan pantai, banyak pedagang-pedagang dulu keluar dari Cina, dari luar sana masuk ke pelabuhan itu, jadi berdagang sambil berdakwah dan seperti itu. Sudah paham semuanya ya anak-anak? Masih semangat semua ya? Ayo tepuk tangan lagi yo, biar selalu semangat. Untuk suatu pelajaran dari Sunan Ampel tadi sudah paham semua toh? Sekarang saya mau bertanya kepada anak-anak, apa saja yang bisa kita pelajari hari ini? Ayo dijawab, dari kelompok mana? Oh ya, silakan. Nah, sosial dan politik Sunan Ampel ternyata sangat jelas yang disampaikan oleh Bapak, tapi ada sebagian anak yang kurang aktif dan pasif. Ternyata ada sebagian teman-teman sampai yang kurang aktif dan masih pasif. Jadi ini koncone anu meneng nyapa kita ngomong-ngomong pikirannya. Mungkin pikirannya nggak fokus karena lapar juga ya bisa, ya kan? Ya, karena lapar juga bisa, nggak fokus pikirannya. Jadi katanya Mas Zulfan kurang aktif dan pasif temennya. Kalau yang lain aktif, yang satunya nggak aktif, masih pasif lah. Maka dari itu kita harus menjaga suatu solidaritas umat beragama, karena itu sosok memberikan contoh suri tauladan kepada kita. Terutama kita ini notabene pesantren di MA Futuyah di Pondok Tanwirul Tulab. Kita harus bangga dan bisa belajar dengan teman-teman yang rumahnya jauh-jauh, nggak ada yang dekat, mungkin sebelahan, ada yang dari Jawa Tengah, Banyuwangi, ada mana lagi? Papua juga ada, Riau, wah sangat jauh-jauh. Maka dari itu kita harus saling toleransi, menghargai sesama Muslim, apalagi kita sama Muslim harus saling menghargai. Terus setelah itu kita juga saling toleransi kepada agama yang lain juga. Itu ajaran yang dilakukan Sunan Ampel, terutama Moh Limo.
moh limo loh ya, tidak mau perkara 5. Terus setelah itu kesimpulannya apa? Untuk biografi Sunan Ampel ini, kesimpulannya apa Rek? Kesimpulannya ternyata metode dakwah Sunan Ampel bisa diterima oleh orang masyarakat Jawa, khususnya Surabaya, padahal metode dakwahnya dengan apa? Yang simpel tadi apa? Yang dibaca, walaupun mendapatkan apa tadi? Kelompok kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Walaupun satu ayat diamalkan. Jadi tidak harus menunggu sampean mau berbicara baik atau melarang orang ke hal yang buruk, tidak harus sampean baik dulu. Mencuri baik atau buruk? Buruk. Kan semua tahu buruk toh. Sampean penggane mencuri tapi sampean ngomongi ning anake sampean, tidak boleh mencuri nak, hukumnya dosa. Tapi sampean mencuri, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kita mengucapkan hal baik, itu pun orang. Ya seperti gini logikanya. Sampean ke warung. Tahu ke warung? Rumah makan. Iku sing masak ya. Iku mau masak dari pagi jam 12 sampai siang dijual. Iku mau belum tentu yang masak iku sudah makan. Tapi lek sampean rono nggawa duit 20.000 tuku, wareg ora sampean ngono? Wareg. Hal yang baik dan buruk seperti itu. Nah, beda dalil lagi nanti untuk orang yang wis sing diomongne apik tapi sing lakoni elek. Beda lagi. Kalau ucapan yang baik itu mau harus kita terima. Sampeyan dilekne, aja nyolong dosa. Wis ngerti lah nyolong iku dosa, kita harus menerima, harus toleransi dan menerima dari segi pembicaraan tadi. Terus dari Sunan Ampel tadi, apa saja yang pesantrennya mengeluarkan siapa saja? Sunan Bonang, terus Sunan Derajat, ya atau lagi Raden Patah. Raden Patah ini suatu raja Islam yang pertama di Jawa Tengah. Di mana tempatnya? Di Demak loh. Hebat sekali. Musuhnya apa namanya? Alumninya, biasanya anak sekarang alumninya dari pondok pesantrennya menjadi wali, menjadi sosok raja Islam pertama di tanah Jawa loh. Luar biasa sekali. Kita aplaus untuk kita semuanya yo. Sudah paham semua ya? Kesimpulannya tadi kita menjadi sosok manusia dari pelajaran yang tadi yang kita bisa ambil hikmahnya, kita praktekkan dalam keseharian moh limo tadi. Seperti tidak minum minuman keras, terus tidak medok, tidak main, tidak memakai barang-barang haram seperti sabu dan lain-lain. Terus moh maling, tidak boleh mencuri. Itu pesan dari karakter Sunan Ampel yang diberikan kepada orang-orang sekarang yang bisa kita aplikasikan kepada kegiatan-kegiatan sekarang. Jadi tidak boleh apa lagi ya? Ulang lagi. Tidak boleh molimo, tidak boleh main, tidak boleh maling, tidak boleh ngombe, tidak boleh nada, tidak boleh madon. Aplaus untuk kita semuanya, yuk. Nanti setelah Sunan Ampel biografinya selesai ini, untuk pertemuan selanjutnya sampean bisa mencari masalah silsilahnya Sunan Ampel. Silsilah Sunan Ampel dicari untuk tugas pertemuan besok ya. Pertemuan besok kita mencari silsilah
Sunan Ampel dari raja siapa dan kemis siapa. Nah, itu kita harus bisa menjelaskan nanti per kelompok lagi ya. Pertemuan depan nanti kita per kelompok. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kondisi perut bagaimana? Sudah tidak kondusif? Ya. Ya mungkin sekian dari saya. Misalkan ada salah kata, saya minta maaf. Selalu semangat dan bahagia. Ilmu yang kita dapat kita amalkan ke kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita.